Amin, shalom semuanya. Ini mungkin nggak bisa open mic, jadi nanti teman-teman kalau mau merespon silahkan bisa ketik di kolom chat. Silahkan persiapkan Alkitab, persiapkan catatan, persiapkan hati terlebih lagi. Ini kalau yang mungkin sudah di jalan ya sambil perjalanan mudik atau mungkin mau kunjungan kemana, hati-hati di jalan, tapi ruang dan waktu tidak membatasi ya Roh Kudus bekerja dalam hidup setiap kita. Siang hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya sudah dibahas ya dari selama 1 bulan ini. Nah makanya kalau murid-murid semuanya, saudara-saudari, kalau ikut persekutuan jangan bolong-bolong ya. Pastikan dari awal bulan sampai akhir bulan setiap minggu hadir dengan rutin supaya dapat message yang lengkap, yang utuh gitu. Kalau kemarin-kemarin kan sudah disampaikan dia kayak Orga, terus habis itu ada Ciona, ada ada Kaister, banyak bicara tentang sikap hati, kerendahan hati. Nah, siang hari ini kita mau belajar tentang segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, mengasihi Tuhan, ya. Kita akan banyak belajar, so mari siapkan hati kita. Boleh ditampilkan slides-nya. Kita pertama akan buka di Perjanjian Lama, di mana pertama kali dimention tentang mengasihi Tuhan, ya. Kalau yang ayat yang sering dipakai kan di Matius 22 ya, tapi di Ulangan 6 ayat 4 sampai 5 silahkan dibuka ya rekan-rekan semuanya. Di slide saya juga sudah cantumkan, tapi pastikan di tempat masing-masing kita juga baca ya dengan bersuara karena dari pendengar akan firman Kristus di situ akan bangkit iman. Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Di slides saya sudah cantumkan ada 3 versi ya yang saya pakai. Yang pertama kita mau baca dari yang terjemahan baru dulu ya. 3, 2, 1. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, nah jadi ini pertama kali perintah untuk mengasihi Tuhan itu disampaikan. Ya, ini ada di dalam Shema. Shema itu adalah doa yang disampaikan oleh bangsa Israel setiap pagi dan petang sebagai wujud pengabdian mereka kepada Tuhan. Ya, habis dideklarasikan bahwa Tuhan itu Esa, setelah itu bangsa Israel disuruh ya perintahnya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau di Amplified di situ ada apa namanya tanda dalam kurung ya. Di situ dibilang you shall love the Lord your God with all your heart and mind and with all your soul and with all your strength ya. Terus di situ ada penjelasan your entire being ya. Berarti semua yang kita miliki, semua yang ada di dalam pribadi kita ya, seorang Mairina, seorang Patty, seorang Sarah, seorang Ruth, setiap yang ada di dalam diri kita pakai untuk mengasihi Tuhan gitu ya. Dan di situ kalau di versi The Message-nya di bagian yang kasihilah Tuhan Allahmu is to love God your God with your whole heart, love him with all that's in you, love him with all you have got. Ya, semua yang kita miliki, semua yang sudah kita dapatkan selama ini ya kita pakai untuk mengasihi Tuhan. Gitu. Nah, perintah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan yang kalau nanti kita baca di Matius ya habis ini, itu menunjukkan respon hatinya bangsa Israel terhadap kasih Tuhan yang sudah begitu besar. Ya kalau dilihat kan background story-nya kan sebelum-sebelumnya bangsa Israel sudah diperbudak di Mesir selama sekian ratus tahun, lalu mereka mengalami Tuhan membebaskan mereka dari Mesir, mereka dibawa keliling di padang gurun dan disitulah mereka mengalami semua penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa, bahkan sampai secara fisik ya Tuhan menyatakan dirinya gitu. Nah, setelah semua hal yang dialami oleh bangsa Israel melihat kasih Tuhan, melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa, responnya bangsa Israel adalah Tuhan pengen kasihilah aku, gitu ya. Nah, dengan seluruh keberadaan kita, pengetahuan ya, nanti kita bicara akal budi itu bicara tentang pengetahuan, semua yang kita miliki kita pakai untuk mengasihi Tuhan itu. Nah, di perjanjian baru boleh next slide-nya di Matius 22 ayat 37 sampai 38 kita mau buka. Matius 22 ayat 37 sampai 38 ya. Di sini ayat di mana hukum kasih
Ya, di perjanjian baru di-mention ya, Tuhan Yesus sendiri yang bilang kepada siapa? Kepada ahli Taurat ya. Jadi setelah orang Saduki berdebat ya tentang kebangkitan sama Yesus, dan akhirnya Yesus bisa bungkam ya. Tapi habis itu ahli Taurat mencoba untuk menjebak Yesus ya dengan pertanyaan, apa sih hukum yang terutama menurut engkau Yesus gitu. Yesus tahu apa yang ada dalam hati mereka, dan Yesus mention ini tepat seperti yang tadi di Ulangan sudah disampaikan gitu ya, pada dari Tuhan sendiri kepada bangsa Israel. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama dan yang pertama ya. Nah, kalau tadi di Ulangan tadi di-mention tentang kekuatan dengan segenap kekuatanmu, kalau di Matius ini setelah saya cari-cari ya tafsirannya gitu. Karena di perjanjian lama ini sudah banyak dipengaruhi ya sama filsafat-filsafat Yunani gitu ya, dan center dari mereka itu mereka menekankan ke intelektual, ke filsafat dan lain-lain. Makanya Yesus juga mention di sini dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Artinya apa sebenarnya dari perintah ini gitu ya? Tadi kan di Ulangan itu sudah disampaikan bahwa itu adalah bagian dari Shema Israel, ya kan? Sebagai respon pengabdian Israel, sebagai respon kasih yang mereka sudah dapatkan dari Tuhan gitu. Nah, kalau saya boleh rangkum, artinya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan, itu berarti menempatkan Tuhan sebagai prioritas yang utama dalam hidup kita, memakai semua hidup kita untuk semakin mengasihi Tuhan gitu. Nah, kita akan pelajari sedikit ya, saya udah cari artinya dari masing-masing, segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Boleh di next. Nah, hati sendiri itu dalam bahasa Ibraninya itu adalah levav ya. Kalau ikut pergab minggu lalu atau 2 minggu yang lalu juga disampaikan ya tentang hati. Lev dalam bahasa Ibraninya artinya adalah pusat kehidupan. Jadi waktu mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu berarti mengizinkan pusat kehidupan kita itu dibentuk oleh kasih akan Tuhan. Mengizinkan semua ini nih si pusat hidup kita. Jadi orang Israel itu pada zaman itu, yang literatur yang saya baca itu belum ada konsep tentang otak. Jadi kalau mereka mention tentang hati itu berarti pusat kehidupan. Nah, kalau dia bilang segenap hati berarti dari pusat kehidupan kita mengalir kasih akan Tuhan. Gitu. Nah, kalau pusat hati kita itu sudah dipenuhi kasih akan Tuhan, maka keluarnya outputnya ya itulah yang akan mempengaruhi perilaku kita ya. Dari hati kita, motif-motif kita sudah diperbaharui, semuanya berdasarkan kasih akan Tuhan ya, bukan kasih akan diri kita sendiri. Kita tahu hati kita bodoh dan gelap ya, Rasul Paulus bilang ketika kita jatuh ke dalam dosa, hati kita sudah terdistorsi, sudah korup gitu, sudah penuh dengan dosa, bodoh dan gelap. Jadi kita tidak bisa menentukan mana yang baik dan yang benar gitu. Nah, sehingga motif-motif hati kita pun juga sudah tercemar oleh dosa itu. Nah, waktu kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka kita mengizinkan pusat hati kita semuanya dipenuhi oleh kasih akan Tuhan. Setiap ruangan dalam hati kita tidak ada kasih untuk diri kita sendiri. Tidak ada ruang untuk ego. Ya. Kalau teman-teman datang ya di persekutuan sebelumnya, kayak terbanyak bicara juga tentang kurios yang menjadikan Tuhan sebagai yang utama dan yang terutama, menjadi raja atas hidup kita. Nah, kalau itu sudah kita miliki sikap hati itu, maka kita juga bisa dengan mudah untuk mengasihi Tuhan, karena Tuhan yang nomor satu, Tuhan yang terutama dan Tuhan yang pertama dalam hidup kita. Ya, nah di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, berarti apa yang kau anggap berharga hari-hari ini, mungkin yang kita pegang hari-hari ini, yang sebenarnya Tuhan udah minta untuk lepaskan, tapi kita masih berbantah, enggak Tuhan, saya mau pegang ini. Nah, bisa jadi itu yang kau anggap berharga, gitu, bukan Yesus. Ya, apa yang berharga di hidup kita hari-hari ini, gitu ya. Nah, mengasihi dengan segenap hati berarti tadi ya, dari pusat hidup kita izinkan dipenuhi oleh kasih akan Tuhan.
ya. Dan dari situlah nanti akan mengalir ya keluar motivasi-motivasi yang benar dan akan mempengaruhi sampai ke perilaku-perilaku kita gitu. Jiwa. Nah, jiwa ini kalau dalam bahasa Ibrani adalah nefes. Ya, saya nggak tahu ini yang benar apa ya, nanti boleh tolong dikoreksi. Artinya adalah life, person, or very self. Ya, artinya adalah seluruh keberadaan seseorang itu. Tadi kalau hati bicara tentang pusat kehidupan, tapi kalau jiwa, ya ini ya, sebenarnya hampir sama juga, bicara tentang seluruh keberadaan kita. Ya, berarti mempersembahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan, ya. Segala kelebihan kita, kekurangan kita, keterbatasan kita, kita akui sama Tuhan, gitu ya. Mungkin apa namanya, kita pun juga di titik-titik tertentu baru ngeh gitu, oh saya tuh masih punya banyak kelemahan di titik ini, oh saya tuh masih punya banyak keterbatasan gitu. Dan ketika kita mempersembahkan seluruh keberadaan kita dengan kepada Tuhan, dengan semua tadi kelebihan, kekurangan dan keterbatasan kita, ya makanya tadi di awal apa lagunya kan tentang Lord I give you my heart, I give you my soul gitu. Kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita juga mempersembahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan gitu. Kan seringkali kita kalau misalnya ngeh bahwa kita punya banyak kekurangan, banyak keterbatasan, seringkali kita menyangkali itu gitu ya. Kita kabur atau kita tidak datang sama Tuhan dan dengan jujur, Tuhan saya punya banyak kekurangan, saya punya banyak keterbatasan, tapi saya mau belajar untuk mengasihi Tuhan gitu. Nah, dengan segenap akal budi ini apa ya kalau di bahasa Yunani, di situ setelah saya searching, di situ pakai kata tulisannya dianoia ya kalau bacanya kurang lebih seperti itu. Artinya adalah mind, intellect, dan intention, ada intention di situ. Ya, karena dengan segenap akal budi tadi itu kan ditulis di era perjanjian baru yang sudah banyak dipengaruhi sama filsafat-filsafat Yunani yang sudah berkembang pesat pada saat itu, maka Yesus juga bilang dengan akal budimu, ya, dengan intelektual kita, dengan semua pertimbangan kita, kemampuan kita untuk merasionalkan sesuatu, kita pakai itu untuk mengasihi Tuhan gitu ya. Banyak ilmuwan-ilmuwan yang terjebak ya, semakin jenius, semakin mereka malah nggak percaya sama Tuhan, ya berarti mereka menempatkan intelektual mereka di atas Tuhan gitu ya. Nah, di Efesus 3 ayat 19 di situ dibilang, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Ya, kalau di ayat 18, Efesus 3 ayat 18, di situ doanya Paulus adalah, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Nah, itu nggak bisa kita mengerti hanya dengan logika kita sendiri karena terbatas. Ya, sedangkan Tuhan itu beyond our logic, gitu ya, beyond akal budi kita. Itu makanya ketika Yesus bilang kasihi Tuhan dengan segenap akal budimu, ya karena akal budi kita inilah, ya pertimbangan-pertimbangan kita inilah yang seringkali membuat kita nahan untuk ngelakuin firman Tuhan. Oh, berdasarkan penelitian atau berdasarkan penerawangan atau berdasarkan pengalaman-pengalaman saya, apa yang saya anggap benar, apa yang saya anggap itu baik, ya. Nah, kalau dengan pertimbangan-pertimbangan itu kita jadi tidak melakukan firman Tuhan, ya berarti kita sedang menempatkan akal budi kita itu sebagai Tuhan, ya bukan Yesusnya sendiri. Itu sudah dapat janji Tuhan yang besar, ya kan? Banyak nih tokoh-tokoh di Alkitab ya, nggak usah jauh-jauh, misalnya Abraham. Ya, Abraham sudah mendapatkan janji Tuhan bahwa dia akan jadi bapak atas sejumlah umat gitu ya. Keturunanmu akan menjadi seperti bintang di langit dan pasir di laut. Itu Tuhan janjikan dia akan memiliki keturunan. Tapi perkara dia dapetin janji Tuhannya sih sudah dapat. Tapi setelah itu dia izinkan akal budinya dia bermain, ya mencoba untuk melogika. Awalnya sih Sarah dulu kan, istrinya yang ngasih saran ya. Makanya hati-hati nih sama saran-saran, sama
pertimbangan-pertimbangan baik ya, ambil aja Hagar biar nanti kau dapat anak dari situ, dan itu semua pertimbangan baik. Dan kalau teman-teman baca setelah Ismail lahir, yang itu Ismail itu lahir dari pertimbangan baiknya Sarah, dan itu atas persetujuan Abraham, makanya ini juga suami istri harus bersepakat ya di dalam kehendaknya Tuhan gitu ya, saling menguji satu dengan yang lain. Setelah Ismail lahir, sekian belas tahun, kalau nggak salah 13 tahun, Tuhan tidak berbicara sama Abraham. Berarti keputusan Abraham untuk mengambil Hagar sebagai istrinya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu tidak terlalu penting di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan sampai nggak berbicara. Ya, kalau kau hari-hari ini merasa ini kok rasa-rasanya Tuhan nggak berbicara sama saya sudah lama gitu. Bisa jadi semua yang kau lakukan selama ini itu hanya pertimbangan-pertimbangan baikmu saja, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. So, lepaskan itu. Ya, akal budi, pertimbangan baik, nasihat orang, ya, cross check lagi sesuai sama firman Tuhan nggak? Karena fatal sekali guys, 13 tahun mungkin kalau di apa namanya, di pasal di Alkitab yang kita baca itu cuma selisih satu atau dua pasal. Ya kan, mungkin kita baca ya cuma 3 menit udah selesai gitu kan, dari Ismail lahir terus habis itu Tuhan berbicara kepada Abraham. Tapi di realitanya itu 13 tahun men, Tuhan gak berbicara karena satu keputusan Abraham yang fatal itu. Ya, akal budi, hati-hati. Ya, kalau kau sudah mulai merasionalkan segala sesuatu, ya bukan berarti saya bilang tidak usah belajar ilmu pengetahuan, tidak. Ya, tetap gitu. Tapi tetap firman Tuhan, kasih akan Tuhan itu yang terutama. Justru ya, ketika kita semakin belajar ilmu pengetahuan, semakin kita isi akal budi kita dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, kita harusnya semakin rendah hati karena sebegitu terbatasnya kita, masih banyak sekali pengetahuan, dan harusnya kita semakin mengagumi Yesus, mengagumi Tuhan yang adalah sumber pengetahuan itu. Ya. Nah, jadi hati-hati juga ya kalau hari-hari ini kita ngerasa pikiran kita sudah ramai, akal budi kita udah ambil alih semuanya. Hati-hati. Ya, bahkan tadi kasih akan Tuhan itu melampaui segala pengetahuan. Ya, melampaui semua pengetahuan, melampaui semua intelektual kita, apa prediksi-prediksi kita gitu ya. Hari-hari ini saya juga lagi dilatih Tuhan untuk benar-benar tadi mempersembahkan hidup saya bahkan sampai pertimbangan-pertimbangan dan prediksi-prediksi saya gitu tentang kehidupan di masa depan gitu terutama. Ya kan? Apalagi apa dengan ngelihat apa sih namanya pengalaman-pengalaman, pencapaian-pencapaian hidup, tendensinya adalah saya jadi mengandalkan hal itu gitu ya. Sedangkan di sini Tuhan bilang dengan segenap akal budi, kasihi Tuhan gitu. Nah, apakah kita mengizinkan akal budi kita ini juga dipengaruhi dan dipenuhi oleh kasih akan Tuhan? Itu dengan relasi akan Tuhan. Tanpa kasih akan Tuhan, kita itu akan mencoba untuk melakukan semuanya sendiri gitu, pengen coba untuk ngontrol, pengen coba untuk handle semuanya, pokoknya semuanya harus baik, semuanya harus berjalan lancar, tapi malah jadi gagal terus ya, jadi capek, gagal terus baru datang sama Tuhan. Padahal tadi kuncinya kasihi Tuhan dengan segenap akal budimu. Yuk belajar untuk bersandar sama kasih Tuhan dengan tadi ya segenap hati, jiwa, dan akal budi. Nah, kita lanjut. Mungkin di mulut gampang banget ya bilang saya mengasihi engkau Tuhan, saya mengasihi engkau Yesus, tapi pas Tuhan kasih proses, ya disitulah mulai diuji apakah kau benar-benar mengasihi Tuhan, ya kan? Apa sih wujud dari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, dengan segenap kekuatan? Ya, kita lihat di Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15, ini perkataan Yesus yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Ya, saya bacakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ya, sekali lagi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, makanya kalau tadi sampai ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa taat sama firman Tuhan, ya, lepaskan itu. Boleh lepaskan apa? Misalnya tadi pengalaman, pertimbangan-pertimbangan baik kita, rasionalisasi kita, intelektual kita, kekuatan kita, lepaskan.
Ya, karena kalau kita mengasihi Tuhan, buktinya adalah kita akan menuruti segala perintahku. Mungkin kalau yang baru awal-awal dimuridkan ya, mungkin di sini ada yang masih pelajaran KP diajarin tentang saat teduh, wah bisa ya, aman Kak, saat teduh saya lancar gitu. Lalu masuk ke yang selanjutnya ya, ada pertobatan dan ketetapan Yesus sebagai Tuhan. Oke, aman Kak, saya sudah bertobat, belajar bertobat setiap hari, bagus ya, sampai di jaminan-jaminan aman. Nah, masuk KD1 ya, masuk tentang iman. Nah, mungkin semakin berbobot lagi ya, itu challenge-nya. Masuk di bab 2, baptisan air ya. Nah, mulailah di situ akal budi sendiri, pertimbangan-pertimbangan sendiri ya, doktrin-doktrin yang selama ini mungkin kau pegang ya, tapi kalau itu bukan perintah Tuhan, putuskan untuk taat sama perintah Tuhan gitu. Lanjut lagi ya, habis itu tentang firman, tentang kelepasan, kesembuhan batin. Nah, sampai kelas dasar 1 bab 5 ya. Baptisan Roh Kudus, wah mulai kepentok lagi nih akal budinya, mulai kepentok lagi nih intelektualnya kita gitu. Tapi Yesus bilang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Semua yang ada dalam firman Tuhan ya, yang Yesus sudah katakan, yang Tuhan sudah katakan, yang tertulis di dalam Alkitab, apakah kita sudah mentaatinya satu persatu? Ya, coba dicek apakah ada firman Tuhan yang mungkin kita skip hari-hari ini belum kita lakukan, bertobat ya. Nah, ini kan Yesus bilang kepada murid-muridnya dan dicatat sama Yohanes. Nah, di 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 4 ya, ini Rasul Yohanes menuliskan surat ya, karena dia sudah dengar tadi perkataan gurunya, perkataan Yesus bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes kutip lagi. Ya, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Ya, kalau masih berat, kok kayaknya rasanya berat ya. Kita coba lihat di ayat yang selanjutnya. Perintah-perintahnya itu apakah berat? Tidak berat. Ya, Yohanes sendiri yang tulis. Ya, perintah-perintahnya tidak berat sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Gitu. Kalau kau sudah lahir baru, sudah lahir dari Allah, ya kan, maka perintah-perintahnya Tuhan itu sebenarnya nggak berat. Yang bikin berat adalah itu tadi, sikap-sikap hati yang nanti silakan rekan-rekan semuanya bisa baca, bisa dengerin lagi rekaman-rekaman khotbah di minggu-minggu lalu. Kalau misalnya masih berat, nah ada kesombongan ya, ada hal yang misalnya kau sudah pegang selama ini, Tuhan pengen gitu kita lepaskan, tapi kita masih tahan-tahan. Gak mau diproses, gak mau masuk ke proses, masih mengeraskan hati gitu. Makanya kerasanya berat ya. Kepentok nih tadi sama ya apapun, misal tadi pertimbangan baik kita, kesombongan kita nggak mempunyai sikap rendah hati, makanya perintah-perintahnya itu berat ya. Kalau ngerasa berat hari-hari ini, bertobat, datang sama Tuhan dan cek nih sikap hati apa nih yang harus dibereskan. Karena sebenarnya Tuhan sendiri bilang ya, Rasul Yohanes yang tadi udah dengar secara langsung, Yesus bilang jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dia alami ya, oh ternyata perintah-perintah Tuhan itu tidak berat ya, karena apa yang membuat itu tidak berat ya, ketika kita melakukannya dengan iman gitu ya. Wah, susah sekali Kak. Ini banyak sekali ya yang ada di dalam firman Tuhan. Setiap firman Tuhannya kalau kita lakukan satu persatu kayaknya nggak sanggup. Ya emang kita nggak sanggup kalau pakai kekuatan kita sendiri. Ya. Nah, jadi dengan kekuatan siapa? Kita coba lanjut ya ke slide yang berikutnya. Kita lihat di Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Oke. Sudah ketemu semuanya? Kalau yang sudah ketemu boleh kasih reaction, atau sudah ketemu boleh boleh ketik di kolom chat ya, biar saya bisa ngikuti face-nya nggak kelewatan. Saya akan bacakan ya, di slide juga sudah ada. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat.
Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut apa? Segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Gitu. Jadi ternyata kemampuan kita untuk melakukan firman Tuhan, untuk kita taat tadi setiap perintah yang Tuhan kasih, setiap firman yang Tuhan kasih kita taati, bahkan itu udah sampai berbentrok banget gitu ya sama si akal budi kita, sama apa yang kita anggap baik. Ternyata Tuhan sendiri yang sudah menyediakan hati yang baru. Tuhan akan singkirkan hati yang keras, dan roh Tuhan, Tuhan izinkan diam di dalam batin kita. Itulah yang membuat kita bisa taat. Tadi kan kalau balik ke slide yang berikut, yang sebelumnya kan kasih kita akan Tuhan itu ditunjukkan dari ketaatan gitu, menuruti segala perintahku. Terus kan biasanya kan kita berdalihnya susah banget nih melakukan firman Tuhan ini Kak gitu, tapi ternyata Tuhan sendiri loh yang sudah memberikan hati yang baru, roh yang baru diam di dalam hati kita, dan itulah yang membuat kita bisa menuruti semua perintah-perintah dan peraturan-peraturannya dan melakukannya gitu ya. Jadi hari-hari ini apakah hidupmu sudah dipenuhi sama Roh Kudus gitu ya? Kita sudah apa ya, kayak overwhelmed gitu sama kasihnya Tuhan. Kita sudah penuh akan rohnya Tuhan. Tidak ada satupun ruang dalam hati kita, dalam hidup kita yang tidak dipenuhi sama Roh Kudus. Jadi kalau yang sering berbentrokan mungkin di jiwa kita ya kan, yang mudian gitu, yang mood swing, yang apa namanya, mungkin wah kau sudah mengalami banyak mental breakdown dan lain-lain. Izinkan Roh Kudus memenuhimu di jiwamu, di akal budimu, di dalam seluruh bagian hidupmu, supaya semua bagian hidupmu tadi sudah dikendalikan sama Roh Kudus, dan kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Gak ada yang akan berbentrokan sama firman Tuhan. Ya, percayalah. Ya, ini perjalanan seumur hidup sampai kita bertemu muka dengan muka sama Tuhan. Tuhan akan terus proses hati kita. Apakah hatimu sudah dipenuhi sama Roh Kudus? Apakah hidupmu seluruhnya sudah dipenuhi sama Roh Kudus? Ya. Nah, kita lihat yang selanjutnya di Yohanes 14 ayat 26. Ya, tadi di Yeskiel sudah memberitahukan, Tuhan sendiri udah bilang, aku akan memberikan rohku di dalam batinmu. Sampai itu nggak hanya cuma sekali doang terus bye keluar lagi, nggak, tapi diam di dalam batinmu gitu ya. Nah, Yesus mention lagi nih kan, penghibur yaitu Roh Kudus, Yohanes 14 ayat 26, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Gitu. Jadi kalau kita ngerasa Tuhan ini kok saya rasanya masih sulit ya untuk mengasihi Tuhan, gitu, jujur aja, rendah hati aja di hadapan Tuhan, dan izinkan ditolong sama Roh Kudus, izinkan diajar sama Roh Kudus, diizinkan Roh Kudus mengajarmu gitu ya. Tuhan itu tahu banget loh apa cara ngomong sama setiap kita itu. Tuhan tahu banget ya, style ngomong Tuhan ke saya atau ke Kak Esther, ke Kalisa, ke teman-teman semuanya beda-beda. Ya, kayak di titik-titik tertentu, kalau Tuhan udah ngomong dengan, wah ini kayaknya udah keras banget nih, atau beberapa kali Tuhan mention mau itu di PA, di saat teduh, atau bahkan ngomong-ngomong biasa sama orang-orang, firman itu di-mention lagi, dan kok kayak ngerasa masih ada ganjalan ya. Sudahlah, akui saja di hadapan Tuhan, rendah hati, izinkan Roh Kudus mengajari kita. Ya, izinkan Roh Kudus untuk, ya mungkin kita nggak jujur aja di hadapan Tuhan. Gitu. Kedewasaan adalah ketika kita bisa dengan jujur menghadapi diri kita apa adanya. Ya, datang sama Tuhan, ini saya Tuhan dengan semua kelemahan, keterbatasan saya, tolong saya mau belajar mengasihi Tuhan. Gitu. Maka Roh Kudus itu Tuhan sudah janjikan yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kalau masih pakai kekuatan kita untuk mengasihi Tuhan, pantesan saja saudara-saudara semuanya ngerasa berat. Ya. Pantesan aja, terus tahu-tahu jadi ada kepikiran untuk, apaan sih ini PA ini kok kayak berat banget sih disuruh-suruh sama kakak PA.
mundur aja mulai tuh ada perundungan-perundungan kayak gitu ya. Tahu-tahu ngabarin ke KPA, ya mungkin di sini kakak KPA sudah banyak mengalami ya, tahu-tahu anaknya, "Kak, mohon maaf saya mau mundur PA." Nah, itu berarti kau masih pakai kekuatanmu, itu berarti kita belum mengizinkan tadi Roh Kudus memenuhi seluruh bagian kita sehingga nggak ada yang berbentrokan nih, gitu. Sehingga tadi perintah-perintahnya itu kerasanya berat karena kita pakai kekuatan sendiri. Kalau pakai kekuatan sendiri mengasihi Tuhan itu namanya kalau saya tahun lalu dapat project pengelolaan kinerja itu cuma performance based doang gitu untuk ya diukur kinerjanya kayak gimana. Enggak, Tuhan itu enggak melihat itu, gengs ya. Tadi apakah kau mengizinkan Roh Kudus memenuhimu, mengambil alih seluruh bagian hidupmu sehingga genuinely ya mengasihi Tuhan karena kita sadar, oh Tuhan itu udah sangat-sangat mengasihi saya. Nanti kita akan belajar habis slides ini ya. Tapi poinnya kalau saudara sudah semuanya masih ngerasa, kok saya pas diajar beberapa kebenaran firman Tuhan, kok ngerasanya masih berat ya? Berarti itu kita masih pakai kekuatan kita. Karena kalau pakai kekuatan Tuhan, Tuhan sendiri yang tadi udah janji akan membuat kita bisa melakukan segala ketetapanku, berpegang pada segala peraturanku, dan peraturan-peraturan Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Yang bikin berat adalah diri kita sendiri. Kita pakai kekuatan kita sendiri, kita berpikir, oh dengan saya melakukan ini Tuhan semakin mengasihi saya. Enggak ya, kasih Tuhan atas kita itu sudah sempurna ya, jadi tidak ada yang bisa mengurangi atau menambah kasih Tuhan atas hidup kita karena itu sudah sempurna. Kitalah yang bahkan harusnya yang semakin dalam ya, semakin besar kadar kasih kita akan Tuhan gitu ya. Silahkan di cross check hatinya, silahkan di cross check kondisi-kondisinya, kalau masih berat bertobat ya. Oke, next kita akan lihat kenapa sih kok mungkin ada beberapa orang yang kayaknya mudah banget sih kakak itu tuh memberikan seluruh hidupnya sama Tuhan, kayak taat terus kayak nggak ada cacat dan celahnya ya, mungkin tetap aja ada gitu tapi ya buahnya manis. Nah, gimana sih, kenapa sih kok kita bisa dengan mudah sebenarnya mengasihi Tuhan gitu. Nah, kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Oke. Di slide sudah ada, saya bacakan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Ya, makanya tadi kalau titik awalnya adalah yang penting saya bisa menunjukkan saya mengasihi Tuhan, saya melakukan pelayanan, saya sudah berusaha hidup baik dan lain sebagainya. Bukan, itu salah. Ya, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, ingat tadi setelah kita jatuh ke dalam dosa, hati kita itu udah korup. Tadi ada motivasi-motivasi hati kita, motif-motif hati kita yang mungkin dilihat orang itu baik, tapi Tuhan melihat hatimu. Ya entah apapun, mungkin pengen dianggap sebagai orang yang baik, orang soleha, ya, beramal baik ya, bulan yang penuh dengan berkah ini, gitu. Bukan kita yang telah mengasihi Tuhan, tapi Allah yang telah mengasihi kita, dan Tuhan tunjukkan itu dengan cara memberikan dirinya, mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Gitu. Jadi kalau kau belum tadi dipenuhi sama Roh Kudus, belum ada Roh Tuhan yang berdiam di hati kita, akan mustahil kita bisa mengasihi Tuhan. Akan mustahil kita bisa mengalami kasih Tuhan yang tadi begitu lebarnya, begitu tingginya, dan begitu dalamnya kasih Tuhan. Gitu ya. Ini kalau tadi kan saya kalau saudara-saudara saya banyak ngutip ayatnya itu dari Yohanes ya, karena apa ya, kalau dilihat surat-suratnya Yohanes tuh itu menunjukkan kedekatannya Yohanes sama Tuhan, sama Yesus ya. Dia punya relasi yang ya sebenarnya dengan semua murid-muridnya pasti relasinya dekat, tapi di Injil itu menunjukkan bahwa isi Injil Yohanes tuh benar-benar menunjukkan kedekatannya Yohanes dengan Yesus, sehingga surat-surat Yohanes pun ini tadi kita udah baca di 1 Yohanes 4 ayat 10, di atas tadi juga kita sudah baca ya kan, dia mention juga tentang
bukan kita loh yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu, tapi Tuhan yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Jadi bukan dimulai dari saya, bukan dimulai dari diri kita sendiri, karena diri kita tadi sudah tercemar, sudah korup, ya kan, yang menjadi raja atas hidup kita bukan Yesus tapi ego kita sendiri. Itu. Terus di ayat yang 19, Yohanes mention lagi dong ya. Kita mengasihi, 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Diulang 2 kali. Berarti kalau diulang 2 kali ini penting. Ya. Dan ini ayatnya berdekatan ya, masih di pasal yang sama gitu. Selisih beberapa ayat doang. Berarti pada zaman itu mungkin ya, karena ini diulang beberapa kali, berarti mungkin masih ada tuh jemaat-jemaat pada waktu itu yang mengasihi Yesus, yang mungkin merasa dia sudah mengasihi Yesus tapi belum dengan pola pikir yang benar tadi. Ya, yang penting saya sudah melakukan ini itu kan Taurat sekali, itu agamawi sekali. Ya. Siapa yang paling sering ditegur Yesus selama kitab Injil dicatat? Ahli Taurat ya. Bahkan Yesus sudah mentionnya tuh udah sangat-sangat frontal sekali ya. Nyala engkau ular beludak lah, apalah gitu kan. Apakah ahli Taurat itu tidak membayar harga untuk belajar hukum Taurat? Bayar harga mereka ya, sekolah. Bahkan sampai titik komanya hukum-hukum Taurat mereka mungkin hafal. Ya, tidak ada cacat dan celah dari semua tata cara ibadah mereka semua lakukan. Gitu ya. Menurut mereka, mereka sudah mengasihi Tuhan, ya kan? Tapi ternyata tidak. Ya, nanti kita akan lihat di Yohanes lagi, Yesus tegur ahli Taurat. Ya, mungkin selama ini kita masih ya, kau mungkin sudah pemuridan, sudah pelayanan dan segala macam, rasanya ya, saya sudah mengasihi Tuhan nih Kak, saya sudah melakukan ini. Nah itu performance based doang. Ya, jadi izinkan kasih Tuhan itu memenuhi seluruh hidup kita sedemikian rupa sampai mengasihi Tuhan itu cuma satu-satunya respon yang paling logis yang kita bisa berikan sebagai balasan Tuhan sudah mengasihi kita. Ya, saya ulangi sekali lagi. Izinkan kasih Tuhan memenuhi diri kita sedemikian rupa sampai udah nggak ada ruang dalam hidup kita yang nggak dipenuhi sama kasih Tuhan. Sampai mengasihi Tuhan itu adalah satu-satunya respon yang paling logis yang bisa kita berikan sebagai balasan. Ya. Kalau tadi mungkin masih berat ya, berarti mungkin kita perlu bertobat lagi dan izinkan kasih Tuhan memenuhi hidupmu di ruang-ruang hidupmu yang bagian itu. Gitu ya. Makanya karena Tuhan sangat concern dengan hati, kayak tadi di ayat di atasnya, Tuhan sudah kasih rohnya diam di dalam batin kita. Karena kalau pakai kekuatan kita sendiri, tadi ya terjebak, ini perintahnya berat, ya hati kita itu sudah korup dengan dosa. Makanya kau pertama harus lahir baru. Nanti kita juga akan belajar habis ini ya. Boleh next. Nah ini di Yohanes lagi. Yohanes 5 ayat 42 sampai 43 ini waktu Yesus menegur ahli Taurat. Yang tadi saya sudah sampaikan, ahli Taurat itu membayar harga loh untuk mengenal dan belajar hukum Taurat. Tapi terhadap ahli-ahli Taurat lah Yesus banyak sekali menegur mereka. Dan ini teguran Yesus yang Yesus sampaikan ya kepada ahli Taurat juga. Yohanes 5 ayat 42 sampai 43. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, saya udah highlight di situ, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Wow, ya. Gak ada sensor, ya. Yesus langsung bilang, di dalam hatimu, ahli Taurat, kamu tidak mempunyai kasih Allah. Kenapa kok Yesus bilang itu? Karena di kalimat selanjutnya, ayat selanjutnya Yesus bilang, aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Jadi waktu kita bilang kita mengasihi Tuhan, berarti langkah awalnya adalah terima Yesus. Ya. Gak bisa tadi hati kita udah korup. Ya nanti kita akan seperti ahli Taurat. Makanya kok selalu bentrok terus ya sama Yesus, selalu debat terus, debat. Apa yang Yesus sampaikan di debat semua sama orang Farisi, ya ahli Taurat gitu. Ya karena ini, ya Yesus bilang kamu
tidak mempunyai kasih akan Allah dalam hatimu. Dan Yesus tahu ini, gamblang sekali Yesus bilang, tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Ya, waduh, ini kalau sampai Tuhan bicara secara pribadi sama kita, menegur kita dalam poin ini, ya udah berarti silahkan bertobat ya, lepaskan aja semua. Tadi kalau kita menganggap performa kita sudah baik, ya kita sudah rajin PA, kita sudah rajin pelayanan ke aktivitas. No, mengasihi Tuhan tuh nggak hanya sekedar aktivitas rohani. Ya justru Yesus menegur banyak kepada orang yang melakukan aktivitas-aktivitas rohani ini. Ya ahli-ahli Taurat, orang Farisi yang sering mendebat Yesus kan mereka-mereka ini. Yang mereka rasa, ini saya udah baik nih performa saya nih gitu. Gak ada cacat dan celahnya. Semua hukum Taurat saya sudah lakukan. Tapi ironis sekali ya, Yesus bilang, dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih Allah. Karena apa? Waktu Yesus datang, mereka nggak terima. Hari ini, jangan keraskan hatimu. Ya kalau Tuhan sudah sampaikan, mungkin beberapa kali, buka hatimu, ya izinkan aku masuk dan menjadi raja atas hidupmu, biar siang hari ini saya berdoa, kamu mengambil keputusan itu. Tidak ada yang mengeraskan hati. Atau buat saudara-saudara semua yang sudah dimuridkan, ya di detik ini, ya tadi waktu firman Tuhan disampaikan, setelah semua yang kita sudah alami, kita semua lakukan, apakah masih Yesus yang kita kasih? Gitu ya. Nah, rewardnya apa sih waktu kita mengasihi Tuhan? Dan sebenarnya Yesus sendiri. Ya, Yesus sendiri yang menjadi upah kita. Ya. Bukan kekayaan, bukan itu ada juga ya. Kelimpahan itu juga pasti, tapi Yesus sendiri yang menjadi reward dari tadi. Kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Kita mendapatkan Yesus itu sendiri. Kita mendapatkan pribadi itu. Ya. Nah, saya ambil dari satu ayat, kita buka di Mazmur 128. Saya pakai versi The Passion Translation atau versi TPT. Saya juga sudah cantumkan di slides. Teman-teman silahkan nanti bisa baca. Kalau di versi The Passion Translation, Mazmur 128 itu dia pakai love the Lord. Ya, saya bacakan. How joyous are those who love the Lord and bow low before God, ready to obey Him. Ya, kalau versi yang lain biasanya tuh pakai takut akan Tuhan. Ya, siapa yang takut akan Tuhan, ya kan? Nah, terus di ayat yang kedua di versi ini dia bilang your reward will be prosperity, happiness, and well-being. Ya. Jadi ketika kau dapatkan Yesus, kau dapatkan ini udah paket lengkap ya, sebenarnya prosperity, happiness, well-being, dan semua yang kau butuhkan. Makanya carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepadamu sebagai tambahan. Orang-orang yang nggak kenal Tuhan cari itu sebagai yang terutama dalam hidup kita. Tapi yang terutama dalam hidup kita adalah tadi mengasihi Tuhan, love the Lord. Bow low before God, ready to obey Him, maka your reward will be prosperity, happiness, and well-being. Ya, bahkan dia mention juga, your wife will be blessed, your heart and home, your children will bring you joy as they gather around your table. Yes, this is God's generous reward for those who love Him. Ya, ini adalah reward yang Tuhan kasih dengan generous, ya, dengan murah hati kepada mereka yang mengasihi Tuhan. Gitu ya. Waktu saya menyiapkan firman Tuhan ini, tokoh Alkitab yang muncul, yang Tuhan ingatkan sama saya adalah tentang Abraham. Ya, kita habis ini akan belajar sedikit dari kisahnya Abraham. Tapi saya mau kasih tunjuk ya, boleh next slide. Waktu saya cari, sebenarnya love itu tuh bahasa Ibraninya gitu. Bahasa Ibrani adalah ahvah. Boleh diklik lagi satu. Di tengahnya ini dua kata yang di tengah kosakata yang di tengah ini setelah dicari lagi ya di akar katanya yang itu adalah bahasa Aram. Boleh klik satu, dua. Ternyata dia artinya adalah to give. Ya, ahava dalam bahasa Ibrani itu kan adalah kasih. Nah, akar katanya yang tadi berdekatan sama bahasa Aram itu artinya adalah to give. Ya, have. Berarti bicara tentang mengasihi Tuhan itu bicara juga tentang kita memberikan.
Ya, true love is something that doesn't happen automatically gitu. Itu nggak otomatis, tahu-tahu mengasihi Tuhan nggak. Ya, but rather through the process of dedication and giving. Ya, lewat proses kita terus memberikan, kita mempersembahkan yang terbaik. Makanya tadi saya tidak berkoordinasi dengan KKWL ya, tapi message-nya sama ya. I give you my heart. Karena ketika kita bicara mengasihi Tuhan, itu bicara juga tentang ya kita memberikan, mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Gitu ya. Jadi kalau nggak pernah masuk ke dalam proses memberikan, mempersembahkan, ya kan, menanggalkan semuanya, pantesan aja kita kok masih berat ya mengasihi Tuhan. Ya kalau tadi kita nggak masuk di dalam proses, Tuhan rendahkan hati kita. Ya Tuhan suruh kita untuk mempersembahkan hidup kita semuanya buat Tuhan. Makanya mengasihi Tuhan, menuruti firman Tuhan, mentaati firman Tuhan tuh masih berat. Ya, jadi jangan kabur nih dari proses-proses di mana mungkin proses itu akan menyingkapkan keberadaan kita. Sebenarnya seorang Mairina ini yang menjadi Tuhan dan Raja itu siapa ya, Yes, atau yang lain gitu. Ya saya juga masih bertobat selama ini. Ada masa-masa di mana Tuhan tegur saya gitu bahwa ya dari semua pencapaian-pencapaian yang sudah saya alami ya, yang sudah Tuhan izinkan untuk saya alami, ternyata saya lebih mengasihi pencapaian itu daripada mengasihi Yesus. Makanya Yesus bilang serahkan, persembahkan, ayo lepaskan lagi, capek Tuhan ya. Aduh Tuhan, ini kalau misalnya ngelihat CV, waduh ini udah luar biasa banget ya, tapi udah nggak ada harganya di hadapan Tuhan. Makanya Paulus sampai bilang semuanya aku anggap sampah gitu ya. Mengasihi Tuhan ini dekat ya, bahkan akar katanya adalah dari kata to give, memberikan, mempersembahkan ya. Jadi kalau nggak mau masuk ke dalam proses untuk kita mempersembahkan ya seluruh hidup kita sama Tuhan, makanya akan susah untuk mengasihi Tuhan ya. Termasuk di sini adalah memberikan persembahan ya, memberikan berkat secara materi, uang ya pada Tuhan. Ya, kalau masih berat ya, misalnya ini kan sudah di dalam periode untuk memberikan persembahan sulung ya, atau kemarin-kemarin juga sudah disampaikan tentang persembahan tentang persepuluhan gitu. Ya kalau masih berat ya berarti uanglah yang kau kasihi, bukan Tuhan. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan dengan rela hati memberikan. Ya tadi kan tidak terjadi otomatis tuh mengasihi Tuhan, tapi itu through the process of dedication and giving. Ya kan? Luar biasa tuh pas saya cari akar katanya gitu dalam bahasa Ibrani, apa sih, saya ngulik-ngulik. Oh, pantesan ya. Mengasihi Tuhan, terus tadi pesannya juga tentang ketaatan, dan sekarang tentang memberikan, mempersembahkan sesuatu, itu dekat karena ini. Ya. Nah, kita akan belajar dari prosesnya Abraham ya. Boleh ditampilkan slides-nya lagi. Saya kasih di situ gambaran tentang timeline kehidupan Abraham ya. Total hidupnya Abraham itu 175 tahun ya. Terus diawali dari dia dipanggil sama Tuhan untuk keluar ya kan. Terus habis itu dia dikasih janjinya sama Tuhan. Dia habis itu ini kalau dilihat di bagian sebelah kanan itu kayak up and down-nya Abraham gitu ya. Dari tanah Ur dia ke Haran, terus akhirnya masuk ke tanah Kanaan gitu kan. Terus habis itu loh kok ke Mesir. Ya kan, terus Tuhan kasih janji, tadi habis itu dia mempertimbangkan ya, ini kayaknya kita udahlah, kamu nikahin aja Hagar, akhirnya lahir Ismail ya. Terus habis itu Tuhan kasih perintah untuk circumcision ya, menyuna. Terus pokoknya ini kalau dilihat ya, Abraham's life, grafik yang saya kasih ini kayak up and down, up and down, up and down semuanya selama 175 tahun ya. Jadi grafiknya itu enggak wah terus menanjak ya, tapi ya mungkin tadi dalam proses kita merendahkan hati, kita memberikan, kita mempersembahkan yang terbaik ya, di titik-titik terendah dalam hidup kita, apakah kita masih mengasihi Tuhan gitu ya. Nah, ini mungkin kalau di Alkitab ya, itu kan ditulis di dalam mungkin sekitar
25 pasal ya, tapi kenyataannya ini 175 tahun, gengs, ya. Waktu ya Tuhan menjumpai Abraham, dia berusia 75 tahun. Terus habis itu akhirnya dia dipanggil Tuhan dan banyak sekali proses-proses iman sampai akhirnya dia disebut bapak orang beriman ya. Tapi perintah Tuhan yang pertama aja itu dar sekali ya untuk Abraham sendiri. Itu dia udah berusia 75 tahun ya kan, di Kejadian 11 ayat 28 di situ dibilang Terah itu ayahnya Abram hidup di Ur Kasdim. Kalau saya lihat-lihat itu sebuah kota yang maju ya, di tepi sungai Efrat gitu ya, di daerah Mesopotamia Selatan. Terus habis itu majulah gitu intinya kotanya, tapi Tuhan bilang sama mereka untuk keluar ya. Akhirnya mereka, si Terah ini ya, membawa keluarganya berkelana ke tanah Kanaan, terus habis itu diam di Haran ya. Itu adalah rute perdagangan Babel dan Niniwe serta Damsyik. Nah, pada waktu itu konsep keluarga untuk mereka itu sangat berarti ya bagi orang-orang yang tinggal di zamannya Abraham. Jadi kalau misalnya mereka itu terpisah dari keluarganya bahkan ratusan kilometer, itu sebuah konsep yang gak masuk akal sebenarnya buat mereka. Tadi ya akal budi. Ya, tapi mereka akhirnya memutuskan ya untuk keluar. Nah, kenapa sih kok perintah Tuhan itu sampai se-ekstrim itu? Karena sebenarnya Tuhan pengen memanggil Abraham keluar dari kebudayaan penyembahan berhala pada zaman itu, ya kan. Waktu itu tuh kalau ngelihat, saya searching lagi di beberapa literatur, dia bilang penduduk Ur Kasdim dan Haran itu menyembah sederet dewa Babel ya, terutama dewa bulan atau Sin. Jadi kalau Abraham masih tinggal di situ, otomatis dia akan terpengaruhi, tercemar oleh kebudayaan tadi penyembahan berhala. Makanya Tuhan bilang keluar. Ya, puji Tuhan, Abraham taat. Ya, itu kan di Kejadian 12. Nah, terus kalau dilihat tadi grafik yang saya kasih, Abraham's life itu naik turun naik turun sampai akhirnya kita lihat di Kejadian 22 ayat 1. Kejadian 22 ayat yang pertama. Oke. Saya bacakan versi bahasa Inggrisnya ya. Teman-teman yang punya versi bahasa Indonesia nggak apa-apa. Di slides juga sudah ada. Now after these things, God test the faith and commitment of Abraham and say to him, Abraham, and he answered, Here I am. Ya, saya garis bawahi, saya highlight. Now after these things. Atau bahasa Indonesianya setelah semuanya itu ya. Tadi kalau saya udah tampilkan timeline kehidupan Abraham, dia dapatkan janji Tuhan yang besar, dia mengalami perjalanan imannya, dia dapatkan Ishak ya, dia dapatkan janji Tuhan yang besar gitu. Itu perjalanan iman yang luar biasa gitu. Tapi Kejadian 22 ayat 1 Tuhan bilang setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Allah berfirman lagi sama Abraham. Lalu Abraham bilang apa? Ya Tuhan, ya here I am. Ya, setelah semua ya mungkin saudara-saudara alami selama ini. Ya, mungkin itu sudah wow luar biasa, yes gitu pengalaman rohani. Nggak buruk gitu ya. Di situ kita juga mengalami Tuhan, di situ saudara juga mengalami penyertaan Tuhan, di situ kita mungkin dapetin janji Tuhan yang besar dan luar biasa. Tapi setelah semuanya itu, ya apa yang Tuhan firmankan kepada Abraham? Kita lanjut di ayat 2 dan 3 ya. Firman-Nya, Tuhan bilang apa? Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya di ayat yang ketiga, jadi ini mungkin hari sebelumnya, malam-malam atau sore-sore Tuhan berfirman, ambil anakmu yang engkau kasihi, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Berarti ini literally ya dipersembahkan sebagai korban bakaran, dibakar secara fisik. Ini nggak bicara tentang metafora, ini benar-benar Ishak akan dipersembahkan sebagai korban bakaran. Lalu Abraham, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Dia langsung eksekusi perintah Tuhan. Ya ingat ya tadi, kalau kita mengasihi Tuhan, kita menuruti segala perintah-perintahnya. Yang langsung memasang pelana, keledainya,
panggil 2 orang bujangnya beserta dengan Ishak anaknya, karena dia yang harus menjadi korban bakaran. Ia membelah kayu juga untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang akan dikatakan Allah kepadanya. Ya, lagi-lagi ya, nggak tahu tujuannya kemana sih ini Tuhan. Tapi Tuhan bilang yang akan kukatakan kepadamu. Dan Abraham taat. Ya kan? Ishak anakmu yang tunggal yang engkau kasihi selama ini. Yang dengan pengalaman rohani yang luar biasa, pengalaman iman yang luar biasa, Abraham dapatkan itu ya. Itu janji Tuhan yang Tuhan genapi. Lah, tapi Tuhan suruh Abraham untuk persembahkan lagi anakmu yang tunggal yang engkau kasihi itu. Ya, puji Tuhan, Abraham merespon dengan benar. Ya, setelah semuanya itu, sebenarnya Tuhan juga bilang ya, apakah Abraham masih mengasihi Tuhan lebih dari segala yang ada, bahkan anak yang dia kasih itu. Setelah semuanya itu proses ups and down, pengalaman yang tadi luar biasa yang Abraham alami. Ya kan, istrinya mandul, melahirkan di usia 90 tahun, ya tepat seperti apa yang Tuhan janjikan. Setelah semuanya itu, apakah Abraham masih mau memberikan yang berharga, yang paling dia kasihi? Ya. Terus dia persembahkan Ishak, ya sebenarnya dia juga sedang bilang, anakku tidak lebih berharga dari engkau Tuhan. Nah, bisa aja Abraham masih pegang-pegang aja, terus si anak ini nggak mau kan ini yang berharga, saya sudah dapatkan ini gitu ya. Terus kenapa Tuhan minta lagi? Ya puji Tuhan ya, dia memberikan itu, mempersembahkan itu. Bahkan anak yang dia kasihnya pun itu tidak lebih berharga daripada kasih dan ketaatannya dia akan Tuhan. Ya, setelah Abraham tadi mengizinkan Tuhan bicara, Abraham, dan dia bilang, ya Tuhan, here I am. Ya. Nah, setelah semua yang saudara alami, mungkin di season hidup kita, di musim-musim sebelumnya, Tuhan sudah begitu luar biasa. Ya, kalau saya pakai kata-kata pembimbing saya, setelah kita berdiri puncak-puncak klasemen di hidup kita, apakah kita masih mengasihi Tuhan? Ya, apakah kita masih bilang bahwa Tuhan, saya lebih mengasihi engkau daripada semua pencapaian saya, daripada semua uang saya, daripada semua pencapaian saya, harta benda saya, ketenaran saya, anak saya, keluarga saya, ya kan? Bahkan Yesus bilang ya, kalau engkau masih mengasihi keluargamu daripada aku, yang kau tidak layak bagiku. Ya, bahkan keluarga, anak, istri, ya semuanya yang di hidup kita itu punyanya Tuhan. Nah, setelah semuanya ini, kalau Tuhan minta itu, Tuhan minta untuk kita mempersembahkan itu, apa yang jadi jawab? Gitu ya. Nah, saya percaya Abraham ini sampai bisa benar-benar taat sama firman Tuhan ya karena dia mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Ya, kita nggak bisa mengasihi orang yang nggak kita kenal. Makanya di tengah-tengah kita terus belajar mengenal Tuhan. Nah, semua proses yang saudara alami, yang kita semua alami itu sebenarnya proses untuk kita semakin mengenal Tuhan, ya proses untuk kita semakin mengasihi Tuhan di level yang lebih lagi daripada yang sebelumnya. Gitu. Ya mungkin tadi kalau Abraham terjebak dengan pencapaian-pencapaian masa lalunya kan udah dapat Ishak, oh wow luar biasa puji Tuhan gitu. Oh mungkin udah selesai gitu prosesnya, tapi masih ada lagi ternyata ya. Disuruh mempersembahkan Ishak ya. Gitu. Walaupun pada akhirnya Tuhan yang menyediakan korban yang lain gitu, tapi mungkin ya pada waktu itu Abraham mikirnya ya kalau Tuhan yang suruh saya untuk mempersembahkan anak saya sebagai korban bakaran, literally korban bakaran ya, dan dia mati, Tuhan akan sanggup bangkitkan dia. Ataupun kalau enggak Tuhan bangkitkan lagi, ya nggak apa-apa gitu. Ya. Nah, makanya kalau Tuhan minta beberapa hal dalam hidup kita untuk kita tanggalkan hari-hari ini dan itu masih berat, ya berarti mungkin hal itu jadi lebih berharga daripada Yesus. Mungkin kita jadi lebih mengasihi hal-hal itu daripada Yesus. Ya, waktu Tuhan minta kita untuk tadi mempersembahkan, mungkin kita yang sudah bekerja, ya pekerjaan kita, visi hidup kita, atau mungkin yang masih sekolah, masih kuliah, ya pencapaian-pencapaian akademikmu, gitu. Ini semua yang saya lakukan, ya proses yang Tuhan kerjakan juga ya dalam hidup saya, itu juga yang saya terus belajar untuk melepaskan lagi, dan bilang sama Tuhan, hal itu nggak lebih berharga daripada kasih akan Tuhan.
gitu ya. Next saya tutup dengan tadi slides tentang love and to give ya. Jadi ketika kita memutuskan untuk mengasihi Tuhan ya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, ya Tuhan bilang sekarang siang hari ini, apakah kita mau memberikan seluruh hidup kita sama Tuhan? Ya, kita nggak terikat ketika kita memberikan hal-hal itu sama Tuhan. Berarti kita tidak terikat tadi dengan keluarga, tentang pekerjaan, bahkan tentang uang. Ya, karena kalau kita belum memberikan itu, berarti itu mengungkapkan sebenarnya selama ini mana yang lebih kita kasihi, hal itu atau Tuhan. Ya, misalnya Tuhan tadi setelah semuanya ini Tuhan minta lagi, ya pastikan kita meresponnya dengan benar. Ya. Tadi seperti Abraham, ya Tuhan. Dan keesokan pagi-paginya dia tidak menunda untuk melakukan firman Tuhan itu. Gitu ya. Mari kita sama-sama datang sama Tuhan.